Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Finosa, NIM 1820101077 dari Hukum Keluarga Islam 3. MK Hukum Acara Pidana, dosen pembimbing Antoni SHM Hum. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang putusan dan eksekusi. Putusan dan eksekusi dalam perkara pidana. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, atau Inschrift-Vergewichtsdi. Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum. Dan dasar pelaksanaannya, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara. Putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding. Putusan pengadilan tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam kasasi. Putusan dan eksekusi dalam perkara pidana. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, atau Inschrift-Vergewichtsdi. Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum, dan dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara. Putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding. Putusan pengadilan tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 KUHP. Diketahui masih terdapat putusan pidana yang tidak sepenuhnya berdasarkan ketentuan pasal 197 KUHP tersebut. Di dalam pasal 1/12 KUHP dijelaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam artian dapat berupa menerima keputusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan gerasi, dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila telah melalui visi hakim yang mengadili perkara mengenai ketentuan apa yang harus dimuat atau terdapat dalam suatu putusan pengadilan seperti yang diatur dalam pasal 197 KUHP, memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada pasal 197 KUHP dapat mengakibatkan keputusan batal demi hukum. A. Putusan hakim. Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilakan PU membacakan tuntutannya atau requisitoir. Setelah itu, terdakwa atau penasihat haknya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab PU dengan ketentuan pasal 182 1 KUHP bahwa terdakwa atau penasihat hanya mendapatkan giliran terakhir yang diikuti proses replik atau jawaban jaksa penuntut umum, duplik atau jawaban penasihat hukum. Menurut ketentuan tersebut,
Tuntutan dan jawaban pembelaan dilakukan secara tertulis, dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan. Jika acara tersebut selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tutup. Dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya ataupun atas permintaan PU atau terdakwa atau penasihat hakimnya. 182. Sedangkan yang terakhir adalah hakim ketua majelis semua. Berdasarkan pasal 182(5) diatur bahwa musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Sedangkan yang terakhir adalah hakim ketua majelis semua. Pendapat disertai pertimbangan dan alasannya. Dalam pasal 182(6) diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil mufakat bulat kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara, yaitu sebagai berikut. A. Putusan diambil dengan suara terbanyak. B. Jika tersebut dalam huruf A tidak juga dapat diperoleh. B. Jika tersebut dalam huruf A tidak juga dapat diperoleh putusan, maka dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pasal 182(7) pelaksanaan pengambilan keputusan dimaksud harus dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu, dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Pasal 191 dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang dibukti dalam sidang pengadilan. Pasal 200 KUHP, surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika putusan itu diucapkan. Putusan dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dengan hadirnya terdakwa terkecuali dalam hal KUHP dan undang-undang lain menentukan lain. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, maka hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, dan apabila perlu musyawarah tersebut dilakukan setelah para pihak meninggalkan ruangan sidang. Berdasarkan pasal 182(5) diatur bahwa musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pernyataan kepada hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. TP khusus dikenal adanya peradilan in absentia. Sesudah putusan diucapkan oleh hakim, ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu A. Hak segera menerima atau menolak putusan. B. Hak mempelajari putusan, menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tanggung waktu 7 hari setelah putusan diajukan. C. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan gerasi atau pasal 169(3) JO Undang-Undang Gerasi. D. Hak meminta banding dalam tanggung waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, atau 196(2) 3 JO 2332. E. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir A atau menolak putusan dalam waktu ditentukan dalam pasal 2351. Isi keputusan hakim yaitu A. Pemidanaan atau penjatuhan pidana atau tata tertib dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. B. Putusan bebas atau 191(1) dijatuhkan oleh hakim jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas pembuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. C. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau 191(2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik atau tindak pidana, maka seharusnya hakim dari pertama tidak menerima tuntutan jaksa. Eksekusi
Eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau Inschriftengericht adalah apabila baik terdakwa maupun jaksa telah menerima putusan atau dalam tiap tingkatan, apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat batas waktu tanpa dipergunakan oleh yang berhak, apabila pemohon banding telah diajukan kemudian permohonan tersebut dicabut kembali, apabila ada permohonan gerasi yang diajukan diserta permohonan penangguhan eksekusi atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah jaksa atau pasal 270 KUHP. Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan di depan umum dan menurut ketentuan perundang-undangan pasal 271 KUHP, JO pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 atau PNPS atau 1964. Perampasan atas barang bukti. Apabila putusan pengadilan menetapkan perampasan atas barang bukti, maka jaksa menguasakan kepada kantor lelang negara atau KLN untuk menjual barang tersebut dalam waktu 3 bulan sampai 1 bulan. Hasil lelang dimasukkan dalam kas negara. Apabila ditetapkan pidana bersyarat, pengawasan dilakukan sungguh-sungguh menurut undang-undang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.